Sejarah Kerajaan Asahan dimulai dengan penobatan raja pertama kerajaan tersebut yang berlangsung meriah di sekitar Kampung Tanjung. Peristiwa penabalan raja pertama kerajaan Asahan tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1620, dan tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tanjung Balai, dengan surat keputusan DPRD Kota Tanjung Balai nomor 4, DPRD TB 1986 tanggal 25 November tahun 1986. Mengenai asal-usul nama kota Tanjung Balai, menurut cerita rakyat yang ada di Tanjung Balai bermula dari sebuah kampung yang ada di sekitar ujung Tanjung di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan. Lama-kelamaan balai yang dibangun semakin ramai disinggahi karena tempatnya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas ataupun orang-orang yang ingin bepergian ke hulu Sungai Silau. Tempat itu kemudian dinamai Kampung Tanjung, dan orang lazim menyebutnya Balai di Tanjung. Ditemukannya Kampung Tanjung kemudian menjadikan daerah itu menjadi semakin ramai dan berkembang menjadi sebuah negeri. Penabalan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama kerajaan Asahan di Kampung Tanjung kemudian memulai sejarah pemerintahan kerajaan Asahan pada tahun 1620. Dalam catatan sejarah, kerajaan Asahan pernah diperintah oleh 8 orang raja yang sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan Sultan Chaibun Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1933, yang kemudian mangkat pada tanggal 17 April tahun 1980 di Medan dan dimakamkan di Kompleks Masjid Raya Tanjung Balai. Pertumbuhan dan perkembangan kota Tanjung Balai sejak didirikan sebagai Gemeente berdasarkan Besluit GG tanggal 27 Juni tahun 1917 dengan STBL 1917 nomor 284. Sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur termasuk daerah Asahan seperti HAPM, SIPEF, London Sumatera, Lonsum, dan lain-lain. Maka kota Tanjung Balai sebagai kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan menjadi penting artinya bagi perkembangan perekonomian Belanda. Dengan telah berfungsinya jembatan Kisaran dan dibangunnya jalan kereta api Medan Tanjung Balai, maka hasil-hasil dari perkebunan dapat lebih lancar disalurkan atau diekspor melalui kota pelabuhan Tanjung Balai. Untuk memperlancar kegiatan perkebunan, maskapai-maskapai Belanda membuka kantor dagangnya di kota Tanjung Balai antara lain kantor KPM, Borsumej dan lain-lain. Maka pada abad XX mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal menetap di kota Tanjung Balai. Asisten Residen Van Asahan berkedudukan di Tanjung Balai dan karena jabatannya bertindak sebagai wali kota dan ketua dewan, Voorzitter van den Gemeenteraad. Sebagai kota pelabuhan dan tempat kedudukan asisten residen, Tanjung Balai juga merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan Asahan. Pada waktu Gemeente Tanjung Balai didirikan atas Besluit GG tanggal 27 Juni tahun 1917 nomor 284, luas wilayah Gemeente Tanjung Balai adalah 106 ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui maklumat tanggal 11 Januari tahun 1958 nomor 260 daerah-daerah yang dikeluarkan, menurut STBL 1917 nomor 641, dikembalikan pada batas semula, sehingga menjadi seluas 200 ha.